tidur berbaring, ya. Kemudian kita dia disuruh fleksi 45 derajat. Ini ya, pinggulnya 45 derajat, ininya fleksi 90 derajat lututnya ya. Terus penulisnya dudukin ininya kakinya, jadi ya nggak dudukin sepenuhnya, pokoknya untuk nahan, karena kita akan memanipulasi tibianya supaya nggak, kalau nggak ditahan kan dia geser-geser, ya ditahan. Nah, ada anterior, ini anterior drawer test, ada posterior. Gampang ngapalinnya. Kalau anterior berarti ngecek iya anterior juga ACL, sama-sama ACL, sama A-nya. Kalau posterior ACL. Jadi kalau tekniknya kalau anterior ditarik ke depan, anterior kalau posisinya tetap seperti ini, tinggal didorong aja. Drawer itu kan kayak laci, cuman gini aja, anterior, posterior. Jadi sekali pemeriksaan kalian langsung melakukan dua itu, sama kayak valgus varus tadi, langsung aja valgus varus. Ya, valgus varus, anterior, posterior drawer test. Ya untuk ngecek ACL-nya. Kalau anterior, ACL positif. Taunya positif gimana? Bandingkan dengan sebelahnya. Kalau ini, kok ya sama kayak tadi. Kalau MCL kan dia bisa buka begini lebar. MCL-nya apa? MCL-nya kebalikannya. Kalau ini kok bisa translasi, jadi tarik bisa gini. Nah, dorong bisa menjauh begini. Jadi ACL-nya robek. Kalau posterior kebalikannya bisa ke belakang. Itu ya. Ini teknik lain. Ini juga untuk ngetes Lahman, tapi agak susah kalau orangnya gemuk. Karena dia kan harus ditahan. Kalau tangan kita yang nahan, yang angkat. Kalau ini kan gampang lebih. Kita tinggal gini aja. Yang lebih populer yang ini. Ini udah tadi ya, valgus varus stress test. Nah, ini yang posterior PCL ya, posterior drawer test. Bisa juga tanpa, kalau post PCL bisa tanpa dorong-dorong bisa kalau dia ruptur total. Jadi suruh ganjel aja, dia udah langsung jatuh sendiri. Loh, ini jadi lekok langsung. Ini posterior selesai. Ini gambarannya, kalau putus kan didorong ke belakang dia pasti goyang. Ini meniskus, pemeriksaan khusus juga pada lutut. Meniskusnya agak rumit. Jadi kalian harus tahu, meniskus itu ada medial. Jadi ini lengkap lutut kanan ya. Ada sisi medial, bentuk itu kayak huruf C. Mungkin kalian lihat gambar meniskus ya. Jadi ada huruf C gitu. Kayak huruf C, ada medial, ada lateral. Jadi kayak saling berhadapan, gini. Ya. Nah, prinsip McMurray test itu sebenarnya digencet. Meniskus itu digencet. Jadi antara tulang paha sama tulang tibianya itu digencet. Tergantung kalian mau meriksa mana, medial kah, lateral kah, ya. Kalau pas berapa tahun lalu ya, posterior itu sampai posterior atau kornu. Jadi kan karena bentuknya kayak huruf C itu ada dua kornu ya, istilah kayak dua tanduk, anterior atau posterior, sampai lengkap gitu kunci jawaban. Saya bilang kalau saya pas ngaji, pokoknya udah meniskus medial aja udah bener, nggak perlu sampai medial. Sebenarnya tahu anterior posterior bisa, tapi harus paham bener prinsip McMurray test tadi. Intinya kan dia menjepit. Bisa bayangkan ya, ini misalnya dari samping ya, ini tulang tibia begini ya posisinya. Jadi posisinya pasiennya supine. Kalau gini biar kalian ingat, orang jadi kayak gini. Ingat gambar ini. Ya, biasanya sih sebenarnya. Jadi supine biasa. Nah, jadi kalau pasiennya supine, posisi meniskusnya begini ya, bisa bayangin ya. Ada spidol ya. Bisa bayangin nggak gambar meniskus? Boleh. Ada mau?
Jadi kalau pasiennya kayak gini, jadi ini kan apa? Jadi tibia kan gini ya, plane-nya ya. Tibia patu kan bentuknya begini, harus bisa bayangin ya. Ini pahanya begini, tibianya begini. Nah, meniskus tuh menghadap ke atas femur, jadi bentuknya kayak huruf C gini. Ya, jadi saling ungkur-ungkuran, ngadep-ngadep, bukan ungkur-ungkuran, malah ngadep-ngadepan. Jadi cekungannya ngadep ke sini, satu lagi begini juga, ya. Bayangin dulu ya. Nanti kalian bisa lihat gambar di Google kenapa. Nah, berarti kan ini anterior, cornu anterior, ini meniskus lateral, meniskus medial, ya. Ini ada cornu anterior, ini ada cornu posterior. Oke. Nah, prinsipnya tadi McMurray apa? Menjepit. Nah, cara menjepitnya, kalau saya bayangin ya, saya fleksikan, fleksi, full fleksi begini. Kira-kira yang kejepit mana? Posterior, betul. Tapi dua-duanya medial atau lateral. Nah, kita ingin lihat ini medial atau lateral. Nah, berarti kalau kita ingin mengecek lateral, saya harus ngapain lagi selain difleksi? Di eksternal rotasi, betul. Apalagi? Jadi kan bayangin ya, ini sisi luar ya, ini sisi dalam. Kan dengan eksternal rotasi kan dia, nah, dengan internal rotasi dia menjepit di medial. Jadi kalau eksternal rotasi dia menjepit ke lateral. Selain eksternal rotasi apa lagi? Iya, betul. Makin dibagulkan, makin kejepit, ya. Udah bisa bayangin ya, fleksinya sudah menjepit posterior. Sekarang kita ingin lihat medial atau lateral ya. Caranya jadi sambil kalian valguskan, terus kalian di eksternal. Udah, kejepit banget. Nyeri nggak dia? Nggak nyeri berarti aman. Terus sambil tetap mempertahankan begini, kalian ekstensikan perlahan. Jadi kan makin ke depan. Kalau tetap nyeri, berarti dia anteriornya yang sekarang yang kejepit. Kan posterior udah bebas. Nah, gitu tekniknya. Seret, perlahan. Nah, kalau medialnya kebalikannya, fleksi lagi, berarti di internal rotasikan, sama di parus, itu diparuskan, terus perlahan-lahan diekstensikan. Ya, jadi kalau misalnya gini nggak nyeri, terus makin sini, aduh sakit, nah berarti di anterior, robekannya di anterior.